semuanya, nama saya Alicia Andriani dengan NIM 010 60 120 10 353. Pada hari ini saya akan menjelaskan ke kalian semua jenis-jenis kebijakan penentuan jajaran kepegawaian global. Jadi, jenis-jenis kebijakan penentuan jajaran kepegawaian global itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, etnosentrisme, yang kedua, polisentrisme, dan yang ketiga, geosentrisme. Yang pertama, etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kebijakan di mana warga negara asal perusahaan mengisi semua posisi manajemen kunci. Seperti misalnya contoh, kita ingin membuka perusahaan di luar negeri dan menempatkan warga negara Indonesia di manajemen kunci setiap perusahaan kita. Nah, hal ini menghasilkan keuntungan. Yang pertama, mengatasi kekurangan manajemen yang berkualitas di negara tujuan. Yang kedua adalah budaya terintegrasi. Dan yang ketiga, membantu transfer kompetisi inti. Dan untuk kerugiannya, yang pertama, menghasilkan kebencian di negara tujuan karena kita menggunakan semua manajemen kunci itu WNI, maka warga negara asing merasa direndahkan. Yang kedua adalah dapat menyebabkan miopi budaya. Miopi di budaya itu adalah merasa bahwa budaya kita yang paling benar, paling hebat, dan yang paling tinggi. Yang kedua adalah polisentrisme. Polisentrisme adalah kebijakan di mana warga negara tujuan mengelola anak perusahaan sementara dan warga negara asal menempati posisi penting di kantor pusat perusahaan. Nah, hal ini misalnya kita membuka perusahaan di luar negeri. Tidak hanya WNI yang ikut campur dalam manajemen kunci, namun warga negara asing ikut campur di dalam manajemen kunci tersebut, namun yang memegang kekuasaan tertinggi tetaplah warga negara Indonesia. Nah, keuntungan dalam hal ini yang pertama menghilangkan miopi budaya, yang kedua biaya rendah untuk pelaksanaan. Dan kerugiannya yang pertama membatasi mobilitas karir, dan yang kedua mengisolasi kantor pusat dari anak perusahaan asing. Yang ketiga adalah geosentris. Geosentris adalah kebijakan di mana mencari orang-orang terbaik untuk pekerjaan kunci di seluruh organisasi. Jadi misalnya contoh, kita membuka perusahaan. Nah, kita itu tidak mempedulikan dari mana asalnya. Warga negara Indonesia bisa, warga negara asing bisa, tergantung dengan kemampuan yang dimiliki. Kita mengambil atau merekrut orang yang paling berkualitas dalam bidangnya. Nah, keuntungannya itu yang pertama menggunakan sumber daya manusia secara efisien, dan yang kedua membangun budaya yang kuat dan jaringan manajemen. Dan untuk kerugian, kebijakan imigrasi nasional dapat membatasi pelaksanaan dan biaya tinggi dalam pelaksanaannya. Sekian dari video kali ini, terima kasih telah menonton.